Prosedur penanganan fire case pada unit A2B. Untuk melaksanakan aktivitas ini, kita perlukan persiapan APD dasar yaitu helm, masker, SID atau simper yang masih aktif. Dan tak lupa sepatu safety. Terlebih dahulu, pastikan kondisi lingkungan di sekitar unit aman dan lakukan P2H. Agar sumber energi berbahaya bisa dikendalikan, maka terlebih dahulu kita putuskan isolation terminal switch atau dikenal dengan istilah LOTO. Kita mulai inspeksi untuk komponen di luar kabin, yaitu pada hose dan steering cylinder dari kemungkinan adanya kerusakan atau kebocoran. Lakukan juga pemeriksaan dan pengecekan pada emergency activation switch untuk fire suppression di luar kabin. Pastikan tekanannya normal. Lakukan pemeriksaan tayar terhadap kemungkinan adanya kerusakan dan ketidaknormalan tekanan udara. Periksa kondisi di bawah dan sekitar unit, pastikan tidak ada oli yang tercecer dari sistem. Pemeriksaan oil level engine. Agar pembacaan akurat, bersihkan dipstick terlebih dahulu. Cek ketinggian oil level. Level harus berada di antara low dan high. Lakukan pemeriksaan level oli hidrolik melalui side glass yang ada di hydraulic oil tank. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada hose dan steering cylinder bagian kanan. Pastikan tidak ada kebocoran dan kerusakan. Kemudian periksa kondisi attachment dari kemungkinan adanya kerusakan ataupun keretakan. Pemeriksaan komponen di atas unit. Lakukan pemeriksaan apart. Cek apakah tekanannya normal dan cek kondisi lock pin apakah terpasang dengan baik. Serta lakukan pengecekan pada ujung nozzle. Pastikan tidak ada sumbatan. Pemeriksaan tabung fire suppression. Standar tekanan untuk fire suppression adalah 1350 kPa atau berada di range warna hijau. Lakukan pemeriksaan secara visual untuk keseluruhan fire suppression nozzle dan juga heat detector atau sensor yang terpasang pada area kompartemen engine. Lakukan juga pemeriksaan pada manual aktuator fire suppression yang terpasang di dalam kabin. Pastikan tekanannya normal dan pin pengunci terpasang dengan baik. Pasang sabuk pengaman, lalu hidupkan engine dan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen panel. Cek fungsi radio. Command sensor, cek radio wheel loader 19 room 1. Diterima bagus bagaimana di itu kan? Diterima bagus juga command center, terima kasih. Mana pengawas room 1 monitor? Saya mencium bau asap di BA19. Bisa minta tolong bantuan ya kak? Oke, segera parkir unit dengan aman sesuai prosedur. Oke. Sementara itu, pengawas memastikan apakah memang benar-benar terjadi kebakaran pada unit. Jika benar, maka segera lakukan pelaporan emergensi. Emergensi. Saya atas nama Yan Berda melaporkan bahwa ada terjadi kebakaran atau fire case di WA 19. Posisi di room 1 ganti. Dari PT Guma ini betul? Ya betul, PT Guma Beno 02. Kopi terima kamu ke TKP. Terima kasih. Selanjutnya, pengawas menghubungi water truck untuk membantu pemadaman. Lihat seberapa besar api yang timbul dan segera lakukan tindakan emergensi. Segera keluar kabin dan lakukan tindakan lebih lanjut. Jika apinya kecil, operator melanjutkan pemadaman api dengan apar. Lakukan tes spray. Segeralah menuju ke titik api dan lakukan pemadaman dengan apar.
Arahkan ujung nozzle ke titik api, posisi badan membelakangi arah angin dan lakukan penyemprotan dengan cara menyapu ujung nozzle sampai api padam. Jika api cukup besar, maka aktifkan manual aktuator fire suppression dengan cara mencabut pin dan tekan lever ke bawah. Sebagai opsi tambahan, fire suppression juga dapat diaktifkan dari luar kabin dengan aktuator ini. Begitu manual aktuator diaktifkan, maka foam yang tersimpan di dalam tabung akan disemburkan melalui semua nozzle yang terpasang di segala titik. Jika api terlalu besar, maka segera minta bantuan water truck atau water cannon untuk membantu memadamkan. Tetaplah waspada, jaga keselamatan diri sendiri dan rekan kerja pada saat melakukan pemadaman. Mari bersama kita jaga keselamatan diri sendiri, rekan kerja dan peralatan agar selalu tercipta kondisi kerja yang aman dan selamat.